Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Selasa 8 Februari 2022. Kita naikkan syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang indah Tuhan berikan untuk kembali berkarya di sepanjang hari ini. Melandasi semua kegiatan kita akan bersama-sama dituntun oleh firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih luar biasa kasih sayang Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Di pagi hari ini firman Tuhan akan diperdengarkan kepada kami anak-anak-Mu. Mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti serta melakukan firman-Mu. Bersabdalah pada kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 13. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Kalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Syarat-syarat bagi diaken. Demikian juga diaken haruslah orang terhormat, jangan cabang lidah, jangan pengemat anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah yang orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman pada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Amin. Kriteria. Pilpres baru akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang, tetapi konstelasi politik di Indonesia saat ini sudah mulai memanas. Banyak tokoh yang terus berusaha mencari simpati rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang akan memilih secara langsung. Dalam memilih tentu masing-masing punya kriteria tertentu, seperti harus bersih dari kasus politik, harus mengerti Pancasila, harus merakyat, dan sebagainya. Demikian pula yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan mengenai kriteria atau syarat menjadi penilik jemaat dan diaken. Syarat tersebut bertujuan untuk mengarahkan calon yang akan dipilih agar hidup sesuai kehendak Tuhan yang memberikan jabatan tersebut. Semua kriteria itu bertujuan baik sehingga orang berusaha untuk hidup kudus untuk menjabat jabatan atau pekerjaan yang indah itu. Sebelum mengemban jabatan tersebut, setiap calon akan melibatkan diri mereka dan memperbaiki sesuai dengan syarat atau kriteria yang ada. Dan melalui kriteria itu, jemaat dapat pula melihat dengan jelas siapa yang tepat untuk jabatan tersebut. Jabatan itu bukan alat untuk meninggikan diri, melainkan untuk memuliakan Tuhan yang memberikannya. Dalam kehidupan kita, hendaklah kita terus melihat diri kita melalui kriteria yang Tuhan berikan melalui firman-Nya.
dan jangan jelas melihat apa yang harus ditinggalkan dan yang harus diubah, karena kita dipilih dan dipakai oleh Tuhan dalam jabatan yang berikan kepada kita. Makanya kita juga hidup kudus dan memuliakan Tuhan dari setiap jabatan dan pekerjaan tersebut, baik lingkungan gereja, pemerintahan, kantor, keluarga, sekolah, dan semua jabatan dan pekerjaan yang Tuhan berikan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak atas penyertaan-Mu kepada kami. Biarlah firman Tuhan yang kami baca hari ini sungguh menjadi pedoman bagi kami. Melihat diri kami dengan tanggung jawab yang Tuhan telah berikan kepada kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus mampukan kami dapat memenuhi syarat-syarat sesuai firman Tuhan, agar jabatan atau bentuk apapun tanggung jawab yang Kau berikan kepada kami saat ini, di dalamnya kami boleh berkarya untuk memuliakan Tuhan dan juga di dalam kehidupan keluarga. Mendoakan keluarga kekasih Ibu Basulu, keluarga Bapak Agustinus Pasambe, keluarga Bapak Yusuf Kampulembang, keluarga Bapak Puspa Margalande, keluarga Bapak Hasan Mangale, keluarga Eli Malinggi, keluarga Bapak Rio Henry Malinggi, keluarga Bapak Yohanes Mambe, keluarga Bapak Rio Tamamiwa, keluarga Bapak Luet Wa, keluarga Bapak Ustan Malinggi, keluarga Ibu Madina Bandaringgi, keluarga Bapak Muhammad Suse, keluarga Bapak Grand Immanuel. Padamu Tuhan kami serahkan perjalanan segenap keluarga kasih kami ini. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Demikian juga untuk segala aktivitas jemaat hari ini, serahkan kepada Tuhan, dapat dilakukan dengan penuh sukacita dan dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa. Berdoa bagi jemaat yang bergumul karena sakit, Bapak Yesafat, anak kami Ines, keluarga kami Kopo dan mungkin saya lagi, Tuhan hanya akan mengingatkan segala jemaat kata dari kesakitan itu, dan semua benar kepada Tuhan kesembuhan itu akan bagi mereka. Bapa di surga, seluruh jalan kami hari ini kami serahkan kepadamu. Tuhan akan menyertai dan melindungi segala jemaat berkarya dengan luar biasa, karena Tuhan yang memberkati. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.